Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati awsit wal imamu yaktubu faqad laghut awsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Sidang Jumat rahimahullah. Segala puji hanya bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini masih memberikan curah nikmat kepada kita, sehingga kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh amal kita pada hari ini dicatat sebagai amal sholat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan risalahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita hadirin dan atas Allah. Di bulan Rabiul Awal kita seringkali mengenang perjalanan hidup Rasulullah. Kemudian itu adalah para sahabat yang dengan itu harapannya kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dan kemudian mengikuti beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau oleh Allah diberikan waktu 63 tahun untuk mengejar kehidupan dunia ini. Dan di waktu yang relatif singkat itu beliau telah memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi umat manusia, di mana ajaran yang beliau bawa sampai hari ini terus berkembang dan akan terus berkembang sampai di akhir nanti. Namun untuk bisa sampai pada titik seperti itu, tentu saja beliau menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, dan karenanya kemudian beliau menjadi seorang pribadi yang mulia, seorang pribadi yang pantas untuk diteladani oleh seluruh umat. Salah satu ayat yang sering kita renungkan di bulan Rabiul Awal ini adalah surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah sering kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin Jumat rahimahullah. Sesuai dengan nama suratnya, surat ini atau ayat ini
termasuk dalam rangkaian surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ini artinya adalah golongan-golongan. Mengapa disebut sebagai golongan-golongan? Karena asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat ini adalah saat terjadinya perang Khandaq atau perang Parit. Ahzab ini artinya adalah golongan-golongan karena pada waktu itu umat Islam dikepung oleh berbagai macam golongan yang dipimpin oleh suku Quraisy Mekah, kemudian juga kelompok Yahudi di Madinah, dan juga suku-suku Arab yang lain yang belum masuk Islam yang jumlahnya sekitar 10.000 pasukan. Kabar dari Mekah itu sedemikian mendadak sehingga Rasulullah dan para sahabat belum melakukan persiapan yang memadai. Kalau di dua perang besar sebelumnya, yang perang Badar dan perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat keluar dari kota Madinah untuk menyongsong mereka di lembah Badar di sekitar Uhud. Namun pada saat perang Khandaq ini karena situasinya begitu mencekam dan informasinya begitu mendadak, maka Rasulullah dan para sahabat bermusyawarah dan kemudian mengambil keputusan untuk bertahan di kota Madinah. Maka kemudian berdasarkan musyawarah dengan para sahabat diputuskanlah untuk membuat benteng pertahanan yang berupa parit yang mengelilingi kota Madinah. Oleh karena itu perang ini disebut sebagai perang Ahzab atau juga perang Khandaq, perang parit. Hanya dalam waktu sekitar 7 hari Rasulullah dan para sahabat bekerja keras untuk menggali parit yang dalamnya dan lebarnya tidak bisa dilompati oleh kuda terbaik, dan kemudian juga tidak bisa diterobos dengan mudah oleh orang yang ingin masuk di kota Madinah. Hadirin dan Jumat tentu saja ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, karena dalam waktu 7 hari mereka harus membuat parit mengelilingi kota Madinah. Apalagi pada waktu itu Madinah sedang dalam kondisi panas terik, kemudian juga dalam kondisi paceklik, sehingga persediaan makanan sedemikian terbatas. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan Rasulullah untuk mengganjal perutnya yang lapar, beliau menyisipkan 3 butir batu di perutnya sehingga itu bisa membantu beliau menahan lapar. Sedemikian sedikitnya logistik yang dimiliki oleh umat Islam di Madinah. Dan dalam situasi seperti itu, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi di Madinah membuat sebuah provokasi yang tujuannya adalah untuk melemahkan semangat para sahabat yang kemudian oleh Allah diapa juga dalam Quran Al-Ahzab juga ayat yang ke-12. Wa yaqulu munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Yang artinya Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita selain hanya tipuan kita. Ini adalah fitnah yang disebarkan oleh orang munafik dalam rangka untuk melemahkan semangat umat Islam di Madinah agar menyerah saja kepada golongan-golongan yang dipimpin oleh orang kafir Quraisy. Tentu saja secara manusiawi mungkin banyak yang berpikir mereka tidak akan mungkin memenangkan pertempuran karena jumlah umat Islam pasukan hanya 3.000, sedangkan pihak pengepung itu ada sekitar 10.000. Namun dalam situasi seperti itu justru Allah dan Rasulnya memberikan sebuah mujizat. Pada satu ketika para sahabat menggali parit, mereka kemudian menemukan sebongkah batu besar yang mereka tidak bisa menyingkirkannya. Maka mereka kemudian melapor kepada Rasulullah tentang situasi itu. Maka Rasulullah kemudian turun langsung mengambil kampak dan kemudian memukul batu itu sebanyak 3 kali sampai kemudian hancur. Pada saat beliau memukul batu itulah kemudian memunculkan sebuah pancaran api dari benturan kampak yang dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kemudian Rasulullah berpesan kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketika tadi terjadi percikan api dari batu ini, maka api diberikan berita oleh Allah bahwa kalian nanti akan menaklukkan Syam, akan menaklukkan Persia, dan akan menaklukkan Yaman. Hadirin dan hadirat, apa hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini? Bahwa Rasulullah sebagai seorang pemimpin
tidak pernah memberikan sebuah kabar yang membuat mereka menjadi pesimis, bahwa dalam situasi patiklik, bahwa dalam situasi tertekan, bahwa dalam situasi yang sedemikian mencekam, seorang pemimpin yang baik itu senantiasa memberikan keyakinan, memberikan optimisme bahwa sesungguhnya yang akan mereka hadapi itu bukanlah sesuatu yang berat dibandingkan dengan apa yang nanti akan kalian hadapi. Yang kalian hadapi ini adalah orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya yang ingin hancurkan mereka di Madinah. Namun sesungguhnya Allah telah menjanjikan kabar baik kepada mereka bahwa di waktu yang akan datang mereka akan menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu Persia, Romawi yang ada di Syam, juga yang ada di Yaman. Dan itu jauh lebih kuat daripada orang kafir Quraisy. Dan ternyata memang benar. Pengepungan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di Madinah selama sebulan itu tidak dihadapi dengan pertempuran bersenjata, tapi Allah sendiri yang kemudian menyelesaikan pertempuran itu atau peperangan itu dengan datangnya angin topan yang sangat dahsyat yang memporak-porandakan para pengepung dari Mekah, yang akhirnya kemudian menyebabkan mereka berada dan kembali pulang ke tempat asal. Hadirin dan teman-teman, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah ini? Bahwa keyakinan akan kebenaran dari Allah itu suatu hal yang mutlak bagi orang yang mengambil beriman. Bahwa keyakinan akan pertolongan Allah itu adalah suatu hal yang memang akan berubah dari Allah. Dan itu adalah yang mungkin saat ini menjadi mandat bersama dari saudara kita yang kita juga kampung dan dolimi di Gaza, Palestina dan sebagainya. Mereka yakin akan jadi Allah. Hadirin kita permohonan. Tentu sebagai seorang mukmin kita harus meneladani apa yang telah diajarkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan saat ini di tengah-tengah kehidupan yang selalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi, hal yang bersifat dunia, kita perlu mengkaji sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi. Beliau telah berpesan dalam tafsir Ar-Razi yang beliau tulis bahwa kita sebagai seorang musafir dunia perlu bekal yang cukup dalam perjalanan kita menuju alam akhirat. Bahwa ketika kita mengaku sebagai seorang muslim yang mengaku menteladani Rasulullah, harus senantiasa menjadikan akhirat ini sebagai orientasi hidup kita. Kemudian apa karakteristik dari perjalanan kehidupan duniawi yang diajarkan oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya? Pertama, beliau mengatakan bahwa perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang belum tentu terjadi, tapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang pasti terjadi. Jadi dalam cuma bekal yang dimaksud di sini adalah bekal apa? Wa tazawwadu fa inna barzakh. Dan berbekal. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kemudian yang kedua, perbekalan dalam perjalanan di dunia setidaknya akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang sifatnya sementara, tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang tiada tara dan tiada habis. Yang ketiga, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan mengantarkan kita kepada kenikmatan, dan pada saat yang sama mungkin saja kita akan mengalami rasa sakit, keletihan dan kepayahan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat akan membuat kita terlepas dari mara bahaya apapun dan terlindung dari kebinasaan yang sia-sia. Yang keempat, beliau berpesan, perbekalan dalam perjalanan di dunia ini memiliki karakter bahwa kita akan
melepaskan dan meninggalkan sesuatu dalam perjalanan. Sementara perjalanan untuk dari dunia ke akhirat memiliki sifat kita akan lebih banyak menerima dan semakin lebih dekat dengan tujuan. Dan yang terakhir dia perbekalan dalam perjalanan di dunia ini akan mengantarkan kita kepada kepuasan syahwat dan hawa nafsu. Sementara perbekalan untuk perjalanan kita dari dunia menuju akhirat akan semakin membawa kita kepada kesucian dan kemuliaan, dan karena itulah sebaik-baik. Hadirin dan hadirat, tentu saja ini adalah suatu hal yang tidak sederhana, karena pada saat kita melakukan perjalanan hidup di dunia ini, kita akan selalu dihadapkan pada berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Suatu saat Umar bin Khattab pernah berdialog dengan sahabat yang lain. Kemudian beliau bertanya, wahai sahabatku, apa pendapat tentang takwa? Maka sahabat Ka'ab bin Malik yang diajak dialog, beliau menjawab, wahai Umar, perjalanan di dunia ini ibarat orang yang berjalan di suatu jalan yang panjang, dan kemudian di tengahnya ada banyak sekali orang. Maka apa yang mau lakukan? Yang aku lakukan adalah berjalan dengan hati-hati supaya aku tidak menginjak dari itu dan akhirnya kemudian selamat. Itulah yang dimaksudkan. Hadirin sekalian, itu adalah sebuah analogi, sebuah kiasan yang diberikan oleh sahabat Ka'ab bin Malik ketika berdialog dengan Umar bin Khattab, yang memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup di dunia ini kita harus senantiasa berhati-hati, ekstra hati-hati, supaya hati kita tidak menginjak zona dan bumi yang membuat perjalanan kita menjadi tidak sampai karena kita menderita luka dan kemudian tidak bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu di sini Khatib memperingatkan mulai dari Khatib sendiri dan kita semua, marilah kita senantiasa istiqomah mengikuti teladan dari Rasulullah dan para sahabat yang senantiasa mengokohkan iman dan takwa kepada kita. Dan senyapa kita masih diberi umur, masih diberi waktu, mari kita gunakan semaksimal mungkin usia yang telah diberikan oleh kepada kita untuk menyiapkan bekal takwa yang sebanyak-banyaknya kita bisa menghadap Allah dalam keadaan bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم فاستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah dari amra bil ihsan wa tawfiq billahi al-latif. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma asli wal muslimin wa asli islam wal muslimin wa likul kafrat wal musyrikin wa an kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah, innallaha yuhibbul 'afwa wal ihsan wa yuhibbu al-'afwa wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azizan yadhkurkum wa